Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita ketemu di pertemuan ketiga, yaitu pertemuan keempat, yaitu perekonomian keempat sektor. Kita akan melihat keseimbangan dari perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor itu sendiri yaitu merupakan perekonomian di mana perekonomian ini sudah disebut dengan perekonomian terbuka, dikarenakan perekonomian ini sudah ada campur tangan dari pihak luar negeri, bukan hanya saja dari pemerintah, tapi sudah sampai dengan pihak luar negeri. Maka dikatakan dengan perekonomian terbuka. Suatu negara dengan perekonomian empat sektor disebut juga dengan negara perekonomian terbuka. Hal ini terkait dengan masuknya sektor luar negeri yang berhubungan dengan dagang. Berhubungan dengan dagang dengan negara lain dalam perhitungan GDP. GDP ini kepanjangan dari Gross Domestic Product negara tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara perekonomian terbuka, kita sudah berbicara mengenai di dalamnya adalah ada pelaku-pelaku dari luar negeri, gitu ya. Di mana pelaku-pelaku luar negeri ini akan berhubungan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Hubungan dagang luar negeri, di mana dari sisi ekspor, lihat di sini lebih dipengaruhi terhadap world demand atau permintaan dunia, hubungan politik dan lainnya, gitu ya. Sedangkan dari sisi impor, gitu ya, impor kan dari barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, gitu ya, yaitu di mana hubungan antara pendapatan, gitu ya, yang tidak proporsional, gitu, kemudian berpengaruhnya terhadap impor karena adanya permintaan dari dalam negeri itu sendiri, maka terjadi dari impor. Nah, ekspor dan impor ini saling berkaitan di dalam hubungan dagang luar negeri, gitu ya, di mana untuk ekspor, gitu ya, pemerintah mengatur untuk perlakuan terhadap ekspor dan juga terhadap impor, gitu ya. Untuk ekspor itu terjadi karena adanya hubungan antara diplomatik dengan negara luar, gitu ya. Itu kemudian sedangkan impor itu salah satunya terlihat bahwa besar kecilnya impor ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Jadi impor juga berpengaruh, gitu ya, bisa mempengaruhi terhadap pendapatan nasional, gitu, karena atas adanya permintaan dari di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian di sini ya, MPM menunjukkan bagian dari tambahan pendapatan nasional yang dipakai untuk menambah impor barang dan jasa, ya. Sedangkan untuk impor otonom berubah bila MO, gitu ya, kuota impor berubah, larangan impor dan kewajiban impor, gitu. Jadi di sini ya, di mana MPM ini adalah delta M berbanding dengan delta Y, gitu. Itu delta dari impor itu sendiri berbanding dengan pendapatan, ya. Sedangkan untuk impor otonom berubah bila, gitu ya, atau impor otonom itu disebut dengan MO, gitu ya, apabila satu, kuota impor berubah, kedua, larangan impor dan kewajiban impor. Sedangkan MPM berubah bila, gitu ya, margin propensity to import itu berubah bila selera masyarakat berubah, gitu ya. Kemudian perubahan nilai tukar, kemudian perubahan harga barang impor, gitu ya. Jadi kalau impor itu biasanya dipengaruhi dengan adanya apa sih? Adanya minat dari si masyarakat di dalam negeri itu, gitu ya. Itu misalkan sekarang banyak just tip dari luar, gitu ya, karena adanya barang-barang dari luar negeri lebih murah, gitu, dibanding kita beli barang-barang yang ada di mall. Nah, otomatis itu membangkitkan selera masyarakat untuk berubah, gitu ya. Oh, akhirnya kita memilih untuk, oh, yaudah deh beli aja yang ada di luar negeri, gitu, karena lebih murah dibanding yang ada di dalam negeri. Oke, keseimbangan perekonomian empat sektor ini dapat terjadi jika, ya, pertama lihat di sini keseimbangan perekonomian empat sektor, agregat supply. Nah, agregat supply yaitu keseluruhan dari permintaan, supply itu, keseluruhan dari penawaran itu, di mana pendapatan digunakan untuk konsumsi, plus saving, plus pajak, dan plus impor. Gitu. Ya, jadi adanya agregat keseluruhan dari penawaran itu sendiri digunakan untuk pendapatan, digunakan untuk konsumsi, saving,
gitu ya, bayar pajak atau T plus impor. Nah, sedangkan aggregate demand ya, aggregate demand itu sendiri gitu ya, keseluruhan dari permintaan itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X. X ini adalah ekspor. Nah, ya. Nah, aggregate supply sama dengan aggregate demand, yaitu C plus S plus M sama dengan C plus I plus GX ini, maka akan diperoleh keseimbangan berupa S plus T plus M sama dengan I plus G plus X. Ya. Ya, jadi terjadi keseimbangan perekonomian apabila aggregate supply sama dengan aggregate demand, atau ya disederhanakan lagi menjadi S plus T plus M sama dengan I plus G plus X, di mana saving ditambah dengan pajak ditambah dengan impor sama dengan ya investasi tambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor. Ya. Nah, gap dalam perekonomian, gitu ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa S plus T plus M sama dengan I plus G, itu ada resource gap, internal gap, dan trade gap ya, di mana I dikurang S itu disebut dengan resource gap, sedangkan pengeluaran pemerintah ya dikurangi dengan pajak maka disebut dengan internal gap, sedangkan ekspor dikurangi dengan impor maka disebut dengan trade gap. Keseimbangan moneter ya, untuk mencapai keseimbangan di moneter, inflation dan no deflation ya. Jadi artinya keseimbangan perekonomian 4 sektor ini gitu ya, atau keseimbangan moneter ini itu harus terjadi no inflation, no deflation. Artinya tidak terjadi inflasi ataupun deflasi ya. Maka resource gap, internal gap, dan juga trade gap harus saling mengimbangi agar penjumlahan dari ketiganya tersebut adalah sama dengan 0. Gitu ya. Nah, lihat di sini misalkan tadi I ya, I min S plus G min T plus X dikurang M gitu ya sama dengan 0. Nah, bila I min S plus G min T plus X min M lebih besar dari 0, maka akan terjadi, maka berarti aggregate demand melebihi dari aggregate supply. Jadinya adanya permintaan yang lebih besar dibandingkan penawaran, maka akan terjadi inflasi dalam perekonomian tersebut. Maka negara tersebut akan mengalami inflasi. Ya, jadi ketika aggregate demand atau permintaan melebihi dari aggregate supply penawaran, maka akan terjadi inflasi dalam perekonomian. Berikutnya, nah ketika I minus S plus G min T plus X min M lebih kecil dibandingkan 0, maka berarti aggregate supply melebihi dari aggregate demand atau terjadi deflasi dalam suatu perekonomian. Nah, apakah ini lebih baik? Tentu tidak. Apakah terjadi inflasi itu lebih baik? Itu juga tidak. Maka dikatakan bahwa perekonomian 4 sektor itu terjadi keseimbangan apabila ya, tadi aggregate demand sama dengan aggregate supply. Gitu ya. Oke. Sekian dari Ibu untuk penjelasan perekonomian 4 sektor ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.